Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, pecinta sepak bola dimanapun kalian berada. Untuk kembali ke podcast channel kami yaitu Marun Class Football. Untuk kesempatan kali ini kita akan membicarakan dunia sepak bola. Untuk kesempatan ini kita akan membahas yaitu topik tentang klub favorit dan juga pemain favorit menurut teman saya dan menurut saya sendiri. Oke. Perkenalkan dulu teman saya yaitu Mas Kohar. Boleh disapa dulu, Mas? Halo, boleh. Nama lengkapnya siapa, Mas? Nama lengkap saya Ahmad Abdul Kohar. Oh gitu. Ya. Untuk rumahnya asli mana, Mas? Saya asli Semarang. Saya tinggal di Tlogosari. Oh gitu. Oke. Itu teman apa? Ini teman main futsal saya yang biasanya untuk futsal tuh mainnya di kiper ya, Mas? Ya betul. Oke. Saya mainnya di kiper terus kalau futsal itu. Oke teman-teman semuanya, kita mulai saja pembicaraan kali ini untuk klub ya. Untuk klub bola itu kan di dunia ini sangat banyak sekali. Di Indonesia aja dari divisi 1, divisi 2, divisi 3, bahkan apa ya, Liga Shopee. Itu kalau misalnya kita hitung tuh ada deh 100 klub bola di Indonesia. Terus kita ngomong lagi di setiap negara pasti ada klub sepak bola, tapi kita tahu bahwa klub bola yang paling terkenal itu berada di benua biru, yaitu benua Eropa. Contoh misalnya Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Juve dan lain-lain. Nah, untuk kali ini saya akan tanya ke Mas Kohar ya, Mas. Ya. Untuk klub favorit Masnya ini apa nih? Kalau favorit saya dari dulu tetap Barcelona, favorit saya, Mas. Gitu. Dari kapan udah apa ya, udah suka, udah ngefans sama Barcelona tuh udah dari tahun kapan? Masih inget gak pertama kali, oh itu klub Barcelona tuh kapan gitu? Oh itu, saya tuh kalau masalah kayak ngefans sama Barcelona tuh udah lama banget. Dari SD kelas 3, Mas. SD kelas 3? Ya, di SD kelas 3 ya sekitar tahun 2005-an mungkin sih, Mas. Oh 2005. Tapi waktu itu lucunya gini, Mas. Saya suka Barcelona tapi nontonnya nggak nonton Barcelona, justru saya itu. Nontonnya apa? Saya nontonnya malah nonton Liga Italia, malah nonton Liga Inggris, Mas. Oh gitu. Karena apa? Karena waktu itu Liga Spanyol jarang banget disiarin di TV. Karena ya waktu di era-era 2005-2006an itu di stasiun TV Indonesia itu masih populer sama Premier League. Liga Italia. Iya, sama Liga Italia. Oke. Berarti dari 2005 sampai sekarang tuh emang berapa tahun ya? 5 tahun, berarti sekitar 16 tahun. Iya, betul. Gitu. Terus dari 16 tahun itu pemain yang menurut Mas Kohar itu paling favorit di Barcelona kira-kira siapa? Kalau favorit saya sendiri sih 16 tahun saya ngefans sama Barcelona yaitu Xavi Hernandez. Oh, Xavi Hernandez. Yes. Oke. Itu pertanyaan yang kedua. Terus kenapa Xavi Hernandez? Alasan saya karena suka Xavi Hernandez itu ya karena dia mempunyai visi dan misi permainan yang sangat bagus, Mas. Gitu. Karena gini, Mas. Karena semenjak Xavi itu hilang, kayak nyawa permainan Barcelona tuh separuh nyawanya tuh udah hilang semua, Mas. Oke, terus Udah kayak intinya tuh udah dari dasar
apa tuh permainan Tiki Taka Barcelona sekarang itu tuh kayak udah gak ada visi misinya gitu loh mas. Oh gitu. Oke. Nggak ada chemistry-nya sama sekali. Beda dengan di era-eranya zamannya Xavi, Iniesta yang lagi populernya. Apa itu permainan Tiki Taka-nya itu atraktif. Nggak kebanyakan apa itu namanya itu, nggak kebanyakan terlalu back pass, tapi langsung Tiki Taka-nya itu tipenya itu ya seperti total football. Possession ball langsung attacking. Jadinya nggak terlalu suka ngulur-ngulur permainan. Tiki Taka kuasai permainan, ya udah selesaiin, cetak gol. Mau gol atau tidak, yang penting kita nyerang. Yang pernah dikatakan oleh Johan Cruyff, sang almarhum legend Barcelona dan pencetus total footballnya. Dan Johan Cruyff pun sendiri pernah berkata juga, pertahanan terbaik dalam sepak bola adalah menyerang. Maksudnya itu gimana mas? Maksudnya gini mas, yang dimaksud dari pertahanan terbaik dalam sepak bola itu adalah menyerang. Misalnya kita kena pressing dari lawan, ya udah bola langsung rebut aja, langsung kita serang habis-habisan. Mau gol atau tidak, pokoknya kita main menyerang, jangan terlalu bermain defense. Justru permainan defense itu merugikan oleh timnya itu sendiri. Tapi kan ini mas, misalnya kita main menyerang ya, kita main menyerang itu ada beberapa faktor yang bisa diterapin sebuah klub untuk main menyerang. Tapi kalau contohnya misalnya faktor skill ya, kalau misalnya faktor skill kita nggak mumpunin, menurut saya impossible kita bisa membuat permainan menyerang itu impossible. Contohnya kalau misalnya kan setiap pemain itu punya taraf skill ya, misalnya betul. Kayak Messi sama siapa ya, pemain yang belum terlalu terkenal lah, itu pasti kan skillnya kan beda. Oh kan? Itu siapa tuh, si Pedri itu yang masih muda itu. Enggak, maksudnya kalau misalnya sebuah klub nerapin kita harus nyerang terus, itu kayaknya susah karena komposisi pemain juga beda. Kalau misalnya Barcelona itu kan 90% skill di atas rata-rata, hampir kalau dinilai itu kan semua pemain Barcelona itu nilainya 80 ke atas. Beda sama klub-klub lain kan nilainya paling skillnya attacking, terus kontrol dan segala macam itu kan cuma paling 70, bahkan ada yang 60. Kan nggak mungkin kita nerapin strategi menyerang kayak gitu. Nah gini man, kenapa kok saya menyimpulkan seperti itu? Ya karena kita itu dari segi permainan pun aja, dari sepak bola kita berbicara realistis saja man. Yang kita cari itu menangnya man. Ya. Karena apa? Kalau jika kita terlalu bermain total all out defense, itu condong terlalu kalau menurut saya sendiri sih kurang mengasihkan juga mas. Nggak ada seninya sama sekali kok. Iya. Kok sepak bola kok mainnya kok total defense, kok modelnya kok mainnya kayak Catenaccio eranya Itali dulu pas waktu juara World Cup tahun berapa itu, udah lama banget itu. Ya tapi kan bolak-balik kita melihat komposisi pemain juga. Kalau misalnya kita jadi pelatih, nggak mungkin kalau misalnya kita punya komposisi pemain yang nggak memadai terus kita langsung menerapin strategi menyerang kayak gitu. Kalau misalnya itu dia. Kalau kita misalnya disuruh pegang klub yang kayak Sheffield United gitu, nggak mungkin juga kita nerapin strategi yang Barcelona punya gitu. Ya nggak mungkin juga sih, tergantung dari dari komposisi permainannya juga mas. Makanya. Tapi ya bisa juga diolah seperti itu juga. Ya itu kan setiap gini loh, setiap latihan terapkan passing yang lebih akurat.
Iya, bermain passing. tapi bolak-balik kan skill tuh pengaruh banget mas kalau itu. Kalau misalnya Nah. skillnya nggak mumpuni, nggak mungkin bisa nerapin skill itu. Makanya kan kalau kayak Pep Guardiola kan membeli pemain kan skillnya di atas rata-rata, terus Iya, betul. harganya kan mahal-mahal Nah, gitu. Nggak karena mungkin- harga gini man, karena harga sesuai dengan kualitas. Iya makanya kalau misalnya apa klub yang Sheffield United atau apa kayak gitu nggak mungkin nerapin skill tiki taka, itu susah menurut saya kayak gitu. Terus kita apa ya, injak pertanyaan kedua. Kalau misalnya disuruh milih 11 pemain dari era 2005 sampai sekarang, dari kiper, back, pemain tengah sama apa itu namanya, striker, itu siapa aja mas, boleh disebutin? Oh, dari era ke era. Enggak, maksudnya 11 pemain terbaik Barcelona sepanjang masa gitu. Oh, Dari kalau kita- dari starting 11-nya itu ya. Starting 11. Oh ya, kalau saya sendiri sih Mas, gini, dari skema 4-3-3. Yang pertama yang dari posisi penjaga gawang, saya tetap pilih Marc-Andre ter Stegen. Oke, terus yang ini back. Untuk center back sendiri, saya memilih Puyol dan Javier Mascherano. Puyol sama Mascherano. Ya, Pique berarti enggak ya? Pique enggak, Mas. Ya, Enggak suka. Back kiri, sayap kiri, back kiri, back full back Untuk kiri, fullback sendiri, yang kiri ya, saya memilih Jordi Alba. Jordi Alba. Terus full back kanan, Fullback kanan, saya tetap pilih Dani Alves. Dani Alves. Oke. Pemain tengah sekarang. Untuk Berarti pemain 4-3-3 ya? Ya. Tiga. Kalau untuk pemain tengah sendiri sih jangan diragukan lagi. Hmm. Xavi, Hmm. Iniesta, Terus yang satunya 4-3-3 kurang 1 berarti. Busquets boleh saya pilih itu. Terus untuk striker, Untuk penyerang sendiri, 3 pemain. saya memilih Messi, Oh, Ronaldinho, terus dan Eto'o. sama itu ya. Ya. Oke, itu pernah main bareng gitu ya? Iya. Kayak Bukan nggak pernah main bareng, man. Eto'o sama Ronaldinho itu nggak pernah satu tim. oh mas, Nggak waktu pernah di- satu tim. Nggak pernah. Satu klub nggak pernah. Waktu di Barcelona kan satu klub. Dulu Eto'o kan penyerang handal ini toh. Penyerang handal Barcelona dulu. Iya, tapi pas waktu itu sih mulai berpisahnya sih pas tahun habis apa tuh tahun 2008 2009 setelah Barca treble winner itu. Iya, tapi kayak pernah main bareng deh. Iya, Sebentar tapi. pernah main bareng tapi cuman beberapa musim aja gitu. Oke, berarti dari kiper Marc-Andre ter Stegen, terus dua center backnya Puyol sama Mascherano. Untuk left backnya berarti Jordi Alba. Untuk right backnya berarti siapa tadi? Dani Alves. Iya. Terus yang tengahnya Xavi, Iniesta sama Busquets. Iya. Terus yang depannya berarti yang kiri berarti Messi ya, atau tengah Messi? Kan 4-3-3 tuh. Iya. Bisa Messi, bisa Messi tuh. kiri ya. Iya, benar. Messi berarti apa ya? LMF berarti kalau Iya. sebutannya. Terus yang CF ya Untuk saya sejajarnya CF, saya tetap mempercayakan dengan Samuel Eto'o. Eto'o. CF berarti kalau yang kanan berarti Ronaldinho. Ronaldinho. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kita bicara tahun ini aja ya mas. Untuk Oh, iya. Barcelona tahun musim 2020-2021 yang tinggal satu pertandingan aja ini udah menentukan siapa yang akan juara tuh. Menurut Mas Kohar tuh kekurangan yang harus diperbaiki dari Barcelona tahun ini apa untuk tahun kedepannya? Kalau saya sendiri sih, untuk
perbaikan kedepannya nanti. Hmm. Tolong yang pemain-pemain senior itu buang aja, udah nggak ada gunanya lagi. Percuma pemain-pemain senior dimainin, udah nggak ada semangat mainnya lagi. Contohnya pemain senior siapa aja? Ya contoh seperti Pique, Busquets, Sergio Roberto. Messi juga. Beda cerita kalau Messi itu, Mas. Oh gitu. Itu sarannya itu aja berarti untuk perbaikan Barcelona. Bukan hanya itu aja. Terus apa nih? Pemain-pemain yang nggak guna itu ya harusnya dibuang aja. Tapi kan udah muak Mas. Lihat pemain kayak gitu tuh. Soalnya kan nggak mungkin semuanya langsung dibuang. Soalnya setiap pemain kan ada kontrak per pemain, terus nggak mungkin Barcelona langsung membeli di atas 300 juta pound sterling, kan nggak mungkin, nanti kan kena apa ya, sanksi itu ya finansial FFP itu ya, finansial fair play itu nggak mungkin juga jadinya. Menurut Mas Koher, starting 11 yang apa ya, ini saya kasih 3 pemain yang akan dibeli, tapi pemain yang lama itu masih kayak gitu. Kira-kira maksudnya dari kiper sampai penyerang itu siapa? Tapi saya kasih 3 pemain yang misalnya Mas Kohar tuh jadi pelatih kayak gitu, mau beli siapa untuk di posisi apa kayak gitu. Cuma 3 pemain. Soalnya kan kalau dihitung-hitung 3 pemain itu rata-rata sekarang harganya di atas 70 pound sterling kalau pemain-pemain yang kelas A ya. Tergantung itu, kalau harga-harga segitu sih tergantung dari apa itu penampilannya. Iya, maksudnya kalau misalnya kan disuruh beli 3 pemain itu mau beli siapa kira-kira gitu. Kalau saya sendiri sih Mas, gini ya, karena saya ngelihat sendiri tuh dari segi permainan Barcelona tuh sekarang tuh lebih bobroknya tuh ke defendernya. Nah gitu lah, iya. Karena aku lihat sendiri yang Barcelona sekarang saya lihat itu udah jarang banget clean sheet paling ya mungkin cuma 1 match 2 match, habis itu ya match selanjutnya ya kena kebobolan lagi. Nah itu dia yang harus diperbaiki. Iya, kalau saya sendiri, satu pemain yang saya pilih dulu adalah membeli center back. Ini pertahanan lebih penting. Saya lebih ke Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt berarti 1. Terus masih ada opsi 2 pemain yang boleh dipilih sama Mas Kohar. Kira-kira siapa, dari back lagi atau kiper atau pemain tengah atau pemain depan? Kalau saya sendiri sih condong ke gelandangnya atau playmaker yang bisa build up serangan dan recover serangan lawan. Kalau saya sendiri sih saya pilihnya itu sih Mas. Apa itu? Siapa? Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berarti ditaruh tengah. Iya. Joshua Kimmich. Terus satu lagi? Kalau satu lagi sih di penyerang. Karena di era sekarang tuh, di musim sekarang tuh Barcelona itu terlalu condong ke goal poachernya tuh terlalu condong ke Messi. Padahal sebenarnya sendiri sih saya kasihan juga. Setelah apa tuh Suarez dilepasin oleh Barca ke Atletico Madrid itu sih, kalau saya sendiri sih sungguh kasihan banget. Terus setelah kehilangan Suarez itu tuh kayak Messi sendiri itu yang waktu nyerang tuh ya dia kayak berjuang sendiri. Pemain lain gak ada yang bantuin. Ya terus kira-kira siapa? Kalau versi saya sendiri sih, saya lebih performnya itu ke Erling Haaland. Karena itu pemain masih muda dan untuk jangka panjangnya masih ini ya, bagus ya. Masih bagus sekali. Karena usia muda untuk pemain-pemain sepak bola sekarang itu tuh harus benar-benar totalitas banget. Karena untuk soal harga sekarang udah gak main-main lagi ya. Iya emang. Terus berarti kan udah ada 3 pemain, back, tengah, sama ini apa namanya, penyerang. Terus starting 11 yang menurut Masnya itu
kompatibel untuk next apa season apa tahun depan tuh siapa berarti? Kiper masih Ter Stegen loh. Iya masih tetap Terus Ter Stegen. yang back tengahnya berarti Matthijs de Ligt sama siapa berarti masih ada Pique, masih ada itu siapa pemain tengah yang baru yang Barcelona itu siapa namanya lupa aku. Oh itu Berarti tengah starting Pedri 11-nya itu. Kalau untuk starting 11 Tahun musim depan, tahun depan. Kalau tahun depan sendiri sih saya untuk Kan kiper tadi- iya. kan tadi ini apa udah ada 3 pemain baru misalnya itu Ya. permisalan aja sih. Kalau saya sendiri sih dari starting 11 dari skema 4-3-3 di musim 2021-2022 sih saya untuk penjaga gawang saya tetap pilih Marc-Andre Ter Stegen. Untuk center back-nya Matthijs de Ligt Terus dan Ronald Araujo. berarti pemain muda itu ya. Iya. Terus Harus kanan? benar-benar butuh Hmm, permajaan sekuat juga kan. Harus Bek kanan? butuh regenerasi juga. Kalau nggak ada regenerasi mana mungkin bisa maju lagi. Bek Ya kanannya kan? Kalau bek kanan sendiri sih saya masih percaya untuk Sergio Dest. Terus bek kirinya Bek kirinya sih saya masih oke juga sama Jordi Alba ya, terkadang pemain itu menyebalkan juga. terus tengahnya berarti Kalau tengahnya sendiri sih saya masih percaya ke Frenkie de Jong, De Jong, terus Joshua Kimmich terus satunya dan sama Pedri. Pedri ya. Harus benar-benar itu tuh sokong, biarpun itu permainannya terkadang masih ada inkonsistennya, pasti nanti musim selanjutnya itu permainannya tuh akan lebih efektif lagi karena belajar dari musim sebelumnya. Terus pemain tengahnya berarti ada Untuk- Haaland. Terus sama siapa? Tadi kan katanya beli Haaland, terus ditambah siapa? 2 pemainnya. Kalau untuk striker sendiri sih saya condong ke Messi, Haaland dan Ansu Fati juga. Itu yang pemain-pemain muda Oh, itu. berarti starting 11 untuk 2021 2022 menurut Mas Kohar itu Ter Stegen, Matthijs de Ligt, siapa? Araujo ya. Iya, Ronald Araujo, Terus back kirinya masih Jordi Alba, back Iya. kanannya apa? Sergio Dest, Nudes, terus pemain tengahnya itu ada siapa namanya? Joshua Kimmich, Joshua Frenkie de Kimmich, Jong sama De Jong Pedri. sama Pedri, terus depannya masih ada Lionel Messi, Hmm. terus ada Erling Haaland. si Haaland sama Ansu Ansu Fati. Fati. Oke, kita menuju ke pembahasan selanjutnya. Ini nih apa? Saya akan kasih apa ya Mas, pertanyaan-pertanyaan gitu tentang apa Barcelona gitu. Kan Masnya pasti tahulah seluk-beluk Barcelona, ya mungkin nggak semuanya tapi secara garis besar kan tahu gitu. Iya. Mungkin ada 3 pertanyaan aja lah gitu. Apa ya? Kapan terakhir kali Barcelona juara Liga Champions? Oh, itu terakhir juara Liga Champions sih musim 2014-15 itu musimnya Luis Enrique. Sadis-sadisnya trio MSN itu, Mas. Oh, Sampai nggak kebayang itu sadisnya kayak gimana. Sampai sosmed saya, terutama ya Facebook, dulu kan saya kan masih main Facebook itu ya. Sampai sering banget foto saya itu tuh tak hampir rata tak kasih pemainnya Barcelona semua. Karena di era-era itu ya saya suka banget sama era-eranya Luis Enrique itu dengan komposisi sekuatnya sampai treble winner itu. Oke, terus untuk jawabannya bener ya teman-teman semuanya. Untuk terakhir kali Barcelona itu juara itu tahun 2014-15. Waktu finalnya itu ngalahin Juventus final di Berlin. Terus untuk pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan kedua
selain Lionel Messi, pemain Barcelona yang pernah ngerebut pemain terbaik dunia kira-kira siapa? Selain Lionel Messi. Oh, kayak finalis Ballon d'Or gitu. Enggak finalis, ya emang pemain terbaik dunia kayak gitu. Dulu nggak apa-apa sebutin. Yang sebelumnya Messi itu kan. Selain Messi pasti maksudnya Ballon d'Or-nya ini yang sebelum di eranya Messi sama Ronaldo itu kan. Kan tiap tahun ada pemain terbaik dunia. Oh, itu. Kalau saya sendiri sih sebelumnya Messi itu saya masih ingat banget sama Ricardo Kakak itu, mantan pemainnya AC Milan itu. Enggak, maksudnya yang pemain Barcelona. Yang pemain Barcelona saya Ronaldinho. Nah, Ronaldinho. Selain Ronaldinho kira-kira siapa? Ronaldinho sama Rivaldo. Nah, itu. Kayaknya itu aja ya. Ya kayaknya itu aja sih. Seingatku ya itu aja sih. Ya karena kalau Eto'o sendiri sih ya pernah juga, tapi cuman jadi masuknya tuh kayak nominasi aja gitu, cuma hanya kalah voting aja sih, nggak beruntung aja kalau itu. Oke, pertanyaan kedua juga benar. Terus yang pertanyaan ketiga apa ya? Sama tambahan lagi itu Mas, sama Ronaldo Nazario itu timnasnya Brazil itu. Tapi waktu jadi pemain terbaik dunia kayaknya waktu di Real Madrid deh sepertinya deh. Nek pas pakai baju Barcelona kayaknya belum pernah pemain terbaik deh. Masih kalah sama Rivaldo ya. Iya, karena itu Rivaldo itu masih performanya masih bagus banget, masih konsisten intinya lah performanya itu. Oke, yang terakhir untuk Mas Kohar selaku fans dari Barcelona, yaitu kalau misalnya pilih satu pemain Barcelona yang paling favorit siapa Mas tadi? Belum kan? Satu loh, dari dulu sampai sekarang satu pemain yang paling favorit di Barcelona itu siapa menurut Anda? Kalau saya sendiri sih favorit saya tetap Xavi, Mas. Oh, Xavi. Oh iya, tadi udah disebutin. Oke. Tetap Xavi Hernandez favorit saya. Kalau ikon Barcelona, tapi ya kalau menurut orang-orang banyak sih pasti Lionel Messi ya. Kebanyakan orang dari 10 orang paling yang tanya Barcelona pasti itu ikoniknya Messi. Ikoniknya Messi ya karena jumlah gol tuh. Messi ya sering cetak gol. Xavi Iniesta yang sering kasih supply ke Messi. Ya gitu, Mas. Iya. Kalau nggak ada Xavi Iniesta, Messi cuman mas-mas biasa yang cuman main bola gitu. Oke, terus ini nih Mas, untuk sesi Barcelonanya dan tanya jawabnya kan udah selesai. Terus ini nih Mas, untuk teman-teman yang jadi fans Barcelona tuh ada ini nggak, ada apa ya, komunitas dan segala macam gitu, ada nggak? Kalau komunitasnya sendiri ada. Yeah. Namanya pasti fans apa namanya? Namanya di Indonesia. Namanya kalau yang di Chapter Semarang ini namanya Indo Barca Semarang. Indo Barca Semarang. Iya. IBS. Iya. Kalau seluruh Indonesia. Nama fans klubnya Indo Barca. Indo Barca. Iya. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian yang suka Barcelona atau fans dari Blaugrana, nanti bisa ikut ke komunitas Indo Barca yang itu skalanya nasional dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk yang di Semarang itu Indo Barca Semarang. Dan gini ada tambahan lagi, dari Indo Barca sendiri sudah diakuin sama FC Barcelona juga. Oh gitu ya, tambahan dari Mas Kohar, kalau misalnya Indo Barca itu udah diakui dan udah diakui oleh
Barcelona sendiri. Jadi kalau misalnya kalian apa ya ikut komunitas tersebut, pasti nanti ada apa ya, dapat teman baru, terus nanti dapat wawasan baru tentang seluk-beluk dari apa ya klub bola yang notabene apa yang udah legend, terus yang markasnya itu di apa Camp Nou ya, di Catalunya. Iya, di Camp Nou, Mm-mm. Catalunya. Nah, terus untuk ini, untuk pesan atau advice lah ya, kayak saran gitu untuk fans Barcelona apa Mas, menurut Mas Gohar? Kalau saran saya sendiri sih, Untuk fans teman-teman yang suka cinta sepak bola. kalau saran saya sendiri sih di era sekarang, kalau mau jadi fans Barcelona sekarang harus benar-benar sabar, karena era kejayaan Barcelona sekarang itu tuh udah habis semua. Jangan ngulang sejarah lagi, kita bahas yang realistisnya yang sekarang aja. Oke. Kalau mau bahas-bahas sejarah gitu, pindah saja di tim yang lain. Pokoknya kalau ingin masih tetap seneng Barcelona, ya udah ikutin aja. Mau menang atau kalah atau seri, wajar aja, namanya sepak bola. Ya, Nggak kalah, mungkin sepak bola menang terus. Nggak mungkin lah. Kalau ingin menang terus ya udah pindah olahraga lain aja. Contohnya main bekel aja, gitu. Itu berarti nggak true fans atau nggak real apa ya, nggak fans beneran ya maksudnya. Itu istilahnya tuh, Fans apa? itu nama istilahnya itu namanya fans kardus itu biasanya. Fans itu. karbitan atau fans kardus. Istilahnya seperti itu, sama fans kardus. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya sekarang kalian adalah fans dari Barcelona, kalian itu harus pertama sabar, terus kedua ya emang klub itu emang selalu kayak gitu, nggak mungkin perform bagus selamanya, itu impossible lah, karena pemain tuh kadang pindah ke klub lain, terus finansial juga beda, terus kadang pelatih juga apa ya udah mentok untuk meracik ramuan juga udah mentok. Jadi ya wajar lah sekarang apa contohnya tuh Liverpool sama Real Madrid juga performanya lagi down. Bahkan yang Real Madrid yang pernah ngerebut 3 kali gelar juara Liga Champion berturut-turut aja, sekarang tuh mau Istilahnya redup juga performanya, iya, Mas. terus mau ikut final Liga Champions itu susah lagi. Itulah namanya sepak bola. Jadi ya enjoy aja permainan sepak bola, kalah menang itu biasa. Oke? Nikmatin aja, karena kita tuh hanya fans layar kaca. Oke. Apa gini, Mas, yang saya heran sendiri sama fans-fans sekarang itu tuh, dia itu intinya sih terlalu fanatik banget. Oh gitu. Aslinya sendiri itu untuk ngefans sama klub yang kita cinta itu nggak usah terlalu fanatik. Ya toh kita kalau terlalu fanatik, kalau kita kenapa-kenapa, apakah klubnya itu akan membiayai kita? Enggak juga kan? Enggak juga. Oke. Sampai harusnya dibela mati-matian, harus gini tuh bla 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 bla, debat gak ada habisnya. Oke. Kalau gini lagi ya, kalau tambahan lagi, untuk yang fans baru Barcelona sekarang, atau lama, nikmatin aja eranya Barcelona sekarang. Karena Barcelona sekarang itu harus udah masa reformasi lagi. Karena ibaratnya kayak cuci gudang lagi lah buat permajaan sekuat. Biar bisa kembali kejayaan lagi, karena tidak harus selalu mengandalkan pemain-pemain senior. Pemain-pemain senior itu juga udah pada hilang semua, kualitas permainannya sudah menurun drastis. Harus pemain-pemain mudanya yang bisa membangkitkan semangat tim untuk kembali kejayaan lagi. Oke,
itu tambahan dari Mas Kohar. Saya kira cukup untuk topik kali ini tentang fans klub sepak bola. Lebih spesifik kita membicarakan Barcelona gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kami saya sendiri, Mas Harto sama Mas Kohar mengucapkan terima kasih atas listening dan perhatiannya. Salam sehat semuanya dan salam damai untuk sepak bola di dunia. Dan bila ada tutur kata yang salah dari saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Misalnya kalau ada kritik dan saran, bisa langsung datang ke saya. Kalau enggak, hubungin channel ini dan bisa kontak personal saya. Karena banyak pengurus-pengurusnya Indobahasa Semarang yang punya kontak saya, bisa langsung hubungin saya, atau enggak datang di event-eventnya Indobahasa Semarang, entah itu event futsal, entah itu event sepak bola, entah event nobar, datang aja, kita guyup rukun, entah kita sharing-sharing mengenai seputar Barcelona, saya akan kupas tuntas semua. Oke. Gitu. Oke, sekian ya Mas, durasinya ini lumayan panjang. Oke. Sekian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.